dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah dengan cara mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita. Itu sangat mudah dikabul untuk kita. Lebih cepat daripada kita umroh. Qabul ta'zab, tidak bisa dikalahkan. Dengan cara mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita atau orang itu bermasalah dengan kita. Dan itu dilakukan oleh para kekasih Allah. Kemudian di sana ada ancaman juga. Kalau Anda mendoakan orang dengan doa jelek, kalau orang itu pantas akan kena memang. Tapi kalau nggak pantas, maka akan balik pada kita sendiri. Kalau begitu jadi mikir, ngapain doain jelek ke orang? Jadi kalau Anda punya hajat berat, pengen dikabul doanya, mau minta doa ke kiai, jarang ketemu. Ke ustadz, jarang ketemu. Umrah, kapan? Ternyata ada doa yang sangat dahsyat untuk mudah dikabul adalah doa dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita dengan doa kebaikan. Maka setelah itu yang diberi oleh Allah terlebih dahulu adalah kita yang berdoa duluan. Setelah kami membaca hadis itu dan penjelasan dari para ulama, akhirnya kita memulai kadang mencari-cari siapa yang ganggu saya hari ini. Biar untuk bahan doa kepada Allah, ya Allah ada orang kurang ajar kepada saya, Allah ampuni dia, ya Allah berikan rezeki. Biar kita mendapatkan rezeki. Dan itu obat bius dan para kekasih Allah faham betul. Kalau pengen dikabul doanya oleh Allah, jangan doanya egois. Orang itu kalau doa egois. Mana doa egois dikabul? Doa, ya Allah, aku. Ya Allah, semoga anakku pintar, soleh, alim. Anaknya tetangga, ntar guru ya Allah. Nah, doain orang lain susah. Bukan orang baik dia. Tapi orang punya hati kasih sayang tadi dihubungkan dengan sebelumnya. Dia begitu mudah mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ibu pengen dikabul doanya? Yakin? Allah mau sampai nangis-nangis lama, Bu. Ternyata mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita itu menjadi sebab mudah dikabul. Nabi yang menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abi Darda. Dan itu kami lakukan setelah kami mendengar hadis itu dan keluarga kita ajak semacam itu, anak-anak santri, bahkan setiap doa kami tidak lupa dengan doa itu. Coba kalau kami setiap akhir doa saya mesti, ya Allah jika ada orang berbuat jahat pada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonceng kami, prasangka buruk pada kami selalu. Ya Allah ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Selalu kita. Dan itu jadikan kebiasaan doa kita sehari-hari sehingga kita susah untuk mendoakan jelek kepada siapapun. Sudah masuk obat biusnya? Ibu pengen anaknya soleh-soleh? Pengen suaminya tambah sayang? Itu doain perempuan yang kurang ajar pada ibu agar suaminya soleh. Anak-anaknya doain. Para bapak, ini hakikat doa para kekasih Allah. Jadi waliullah itu menjadi waliullah bukan karena banyak sholat, banyak sujud, akan tapi karena salamatus sudur, hatinya bersih. Menjadi enak hidup itu. Maka tinggalkan biasa mencaci dan mengolok siapapun dari hamba Allah. Sudah masuk obat biusnya? Insya Allah bisa mendoakan. Biarpun agak berat nanti. Kalau Anda syuting wajah Anda mungkin masih jelek. Ya Allah semoga mesti jelek, gak apa-apa. Tapi minggu depan sudah biasa. Uratnya menjadi biasa. Ini harus Anda lewati ilmu ini. Supaya Anda tidak terlena. Jangan sampai, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa. Dendamnya yang gede. Dendam kepada umat Nabi. Mana bisa baik orang semacam itu. Nggak akan bisa buat perubahan di semesta ini. Oh dia sama adiknya bermusuhan rebutan waris. Padahal dia haji bolak-balik. Padahal dia mungkin seorang ustadz karena hati yang kotor. Obat bius sudah masuk. Setelah dioperasi tinggal obat nyerinya, anti nyeri. Saya kasih anti nyerinya. Anti nyerinya ini gambarannya begini. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih Bukhari meriwayatkan bahwasanya nanti di padang mahsyar itu Allah menyeru, memanggil, ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma dhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang bertemu karena cinta kepadaku dengan cinta. Mana orang-orang yang hidup di dunia saling mencintai, enggak ada dendam tadi, enggak ada benci. Siapa yang hidupnya dengan cinta? Setiap ada dendam dipangkas dihilangkan, setiap ada benci dihilangkan, mana. Al-yawma dhillum, sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Yang katanya padang mahsyar dahsyat panas, ternyata bagi orang yang hidup dengan cinta tadi nggak ada dendam, dibayungi oleh Allah. Kemudian setelah itu disuruh ke telaga baginda, meminum air telaga baginda. Yang minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu disuruh meluncur ke surga laksana kilat.
Kemudian saya membayangkan diri saya sendiri diizinkan. Itu kan hari keadilan. Keadilan yang sesungguhnya ditegakkan. Siapapun yang dizalimi boleh menuntut. Ayam jago yang dizalimi ayam jago yang lain jadi bangkitkan oleh Allah untuk mematuk, untuk balas dendam. Kita diizinkan, hei Yahya, tuh orang kurang ajar kau balas. Kemudian saya membalas. Membalas ini kau. Terus saya tuntut orang-orang yang mau berbuat zalim kepada saya. Setelah saya menuntut begini, setelah selesai saya noleh. Lah kok rombongan orang hebat tadi sudah hilang menuju surga. Ketinggalan gara-gara saya nyimpan dan nyimpan amarah sampai akhirat. Sehingga saya ketinggalan dari rombongan orang-orang yang meluncur ke surga seperti kilat. Anda mau ketinggalan? Yang ketinggalan itu orang yang di dunia kalau marah begini, demi Allah saya tidak rela sampai akhirat. Ada enggak ngomong gitu? Jangan jadikan besan. Jangan jadikan mantu. Itu orang serem dia. Masa demi Allah saya tidak rela sampai akhirat. Batal besanan. Anda bisa didendami nanti sahabat. Tapi kalau Anda ketemu calon menantu, dijahatin sama orang, maafin gak apa-apa maafin aja deh. Maafin. Ya Allah, enaknya calon menantu yang soleh dan soleha. Inilah rambu-rambu hidup yang indah. Ngapain kita pakai dendam? Pun juga itu umat Nabi Muhammad. Nabi setiap malam menangisi dia untuk masuk surga. Kenapa kok kita dendam dengan dia agar masuk neraka? Baik. Ayo kita setelah ini ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang, ambil kertas, catat orang-orang yang kurang ajar. Oh enggak, ini betul. Cuman judulnya yang bagus, Bu. Enggak hakikat. Ini Anda mau ngaji atau enggak? Nanti saya ada kesini lagi nanti. Ujiannya nanti. Ujiannya langsung tak serahkan kepada Allah. Ini hakikat, harus belajar kita. Mungkin adik yang rebut waris. Loh, ini judul membersihkan hati harus ada latihannya, Dok. Cuman judulnya dikasih yang bagus, lagi ketahuan anak kita nggak enak. Ini orang-orang baik harus saya doain. Padahal kurang ajar dia. Orang-orang baik. 1, 2. Ini pinjam utang. Lekit. Ini. Ya Allah, semoga rezeki yang banyak. Dan biasakan di antara kita mendoakan di antara sesama. Ini 2 bersahabat. Kalau belum mendoakan di saat berpisah, bohong semuanya. Mendoakan di saat berpisah itu dahsyat. Melembutkan hati. Mendoakan di saat berpisah. Kita ingin bangun cinta. Kalau sudah hidup kita dengan cinta enak begini nih. Coba, ini kan ada benci. Duduk enak, Anda betah, saya betah. Coba kalau benci. Dia tuh kerungan itu kerungan merah. Pink. Ada enak. Tapi alangkah indahnya hidup dengan cinta. Betah kita. Ingin pengajian, ngulang lagi pengajian, nambah lagi. Indahnya cinta yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini kemudian sudah punya bekal, nanti tolong bikin. Kalau anak kita mau marah dengan seseorang, langsung tarik. Misalnya kita punya sekebun sayur, ada sapinya tetangga masuk merusak, mesti anak kita marah kan? Langsung dipanggil, sayang, apa yang terjadi hari ini? Apa sih Pak? Di kebun. Oh yang itu Pak, itu kebun sapi tetangga. Nah, boleh marah kan dia, sayang? Ayo kita doa. Doa apa? Ya Allah, semoga sapi tetangga semakin gemuk, punya kandang sendiri. Anaknya dilatih, jangan diajari benar. Jangan jadi jahat. Semoga punya kandang sendiri sampai tidak rusak kandang tetangga, ya Allah, jaga dia ya Allah. Kok doanya gitu apa? Aku tidak mau kau dendam. Tapi bapak yang gak benar, oh iya ini dulu juga pernah berapa kali sering itu. Oh waduh, ini bapak model apa ngeracuni anaknya? Itulah hidup indah yang diajarkan Nabi. Setelah itu wajah Anda ceria, nggak ada dendam, ngapain? Kalaupun Anda dijahati orang hari ini, ternyata Anda petik keindahan nanti di surga. Siapa yang tidak ingin indah di surga? Maka setelah mendengar kisah semacam itu, kami sudah, pokoknya kalau orang jahat sama saya, tak maafin deh. Orang nyaci saya, ngolok saya, ngambil hak saya doain deh, maafin, nggak usah lah. Yang lalu dan yang akan datang. Anda mau nyoba? Nah begitu, kita tidak perlu coba-cobaan. Kita berlatih untuk bisa memaafkan siapapun. Agar indah hidup kita. Menuntut di mahkamah, iya, tapi tidak usah pakai dendam. Harta kita banyak diambil sama orang, kita tuntut, tapi tetap dengan cinta. Tetap silaturahmi terjalin, seperti itu. Ada penutup kasih sayang dan cinta kepada anak. Zaman ini zaman rusak ibu bapak, zaman mengerikan. Tanda kasih sayang kepada anak Anda harus Anda tampakkan dalam memberikan pendidikan yang baik. Anak zaman ini begitu luar biasa. Godaan di luar sangat mengerikan. Godaan di luar sangat mengerikan. Ibu harus Anda pikirkan di mana putra-putri Anda saat ini. Handphone mengganggu. Dia tahu bermacam-macam yang seharusnya tidak boleh diketahui anak-anak. Anda jangan teledor urusan ini.
Maka bersama ini juga kita ingin ajak Anda punya proyek besar. Proyek akhirat. Ada namanya pondok pesantren. Problem-problem saat ini para bapak, para ibu, problem anak-anak zaman ini yang selama ini ditakuti orang tua ternyata terselesaikan dengan pondok. Contoh, problem pergaulan. Problem handphone dengan berapa macam kejahatan dengan handphone. Internet, dan lain sebagainya. Ternyata permasalahan itu terselesaikan kalau anak kita berada di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren megang handphone sudah nggak boleh. Dan seterusnya. Maka dari itu, ayo para ibu bapak hari ini sudah mulai berpikir di zaman ini yang zaman mengerikan. Kebetulan kita sudah ada juga pondok pesantren di Muara Pasung, ya, Muara Pasung. Ada pondok Tari Putra, dan insya Allah besok ini insya Allah akan dibangun pondok putri di Bukit Kerikil insya Allah. Dan Al-Bahjah itu ada pondok di mana-mana, ada di Pekanbaru juga, ada di Batam. Kalau di Jawa, mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat ada. Cuman kami ajak Anda bergabung dengan kami, ada rambu-rambunya wahai para bapak dan ibu. Kalau kita pengen masuk surga kok. Rambu-rambunya adalah yang ingin bergabung dengan kami. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru di sini, tolong jangan ditinggalkan gurumu hanya karena ingin bergabung dengan kami. Sebab meninggalkan guru itu adalah khianat, tidak akan berkah hidup Anda. Justru kami mengajari Anda harus makin dekat kepada guru. Setelah itu dengan kami babnya bonus tambahan. Sebab guru-guru di kampung Anda itu orang-orang istimewa. Kami datang baru. Lalu Anda terpesona dengan kami lalu Anda meninggalkan guru Anda keblinger. Coba jujur, waktu mbah Anda meninggal yang datang Buya Yahya atau Kiai kampung? Ayo, yang ngajari wudhu Buya atau Kiai kampung? Lah kok mau melupakan Kiai kampung hanya ngejar Buya Yahya, itu namanya kesombongan tersembunyi. Coba kami buat program besar nanti, kami ajak semuanya. Jadi para orang tua, ayo pikirkan tentang anak-anak Anda. Pastikan kalau hari ini rindukan anak-anak ke pondok. Pondok pun bermacam-macam sekarang. Al-Bahjah ada pondok yang menghantarkan anaknya jadi dokter, jadi insinyur, ada jadi ulama, bermacam-macam. Baik, ini yang pertama. Kalau bisa rindukan ke pondok pesantren. Tanya informasi. Atau pondok pesantren mana saja asalkan akidahnya benar seperti akidah Anda. Akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang benar itu akidah Anda. Cirinya ini loh Bu, kalau pengen tahu akidah yang benar. Akidah bagi saya nomor 1, nggak bisa diganggu. Anda hafal ini Bu, Allah wujud ki baqa mukhalafatu awadisi. Kalau sudah cukup, Anda sudah berakidah benar. Yang mengajar ilmu itulah yaitu benar. Namanya apa saja terserah. Baik, dengan akidah itu. Nah ini yang pertama, yang punya anak, ayo dimasukkan ke pondok pesantren sebisa mungkin supaya Anda bekerja juga lega. Kerusakan zaman ini terkurangi dengan adanya pondok pesantren. Kemudian yang kedua, bagi orang yang anaknya nggak mau mondok, gimana hiburan bagi anak yang nggak bisa mondok? Aduh Buya, anak saya sudah kuliah, kalau suruh mondok kayaknya ngajak berantem dengan saya nanti. Gimana? Anak saya belum bisa mondok. Jawabannya, bagi anak Anda yang tidak mau mondok, jika jasad yang nggak mau tinggal di pondok pesantren, mondokkan hatinya. Ini ilmu baru. Barangkali Anda baru mendengar bagaimana mondokkan hatinya, sambungkan hatinya dengan pondok. Sederhana. Coba yang kuliah di Pekanbaru sana, setiap bulan Anda kirim berapa coba? Jika Anda mengirim uang saku 1 juta rupiah, tolong tambah 100.000. Untuk apa? Katakan sayang 100.000 untuk pondok dulu. Al-Bahjah di sana ada. 100.000-nya untuk didermakan ke pondok. Biar dia sendiri yang ngirim. Dia sendiri yang transfer. Bulan pertama, bulan kedua 1.100.000. 1.100.000 untuk pondok, 1 juta untuk dia. Terus nanti di bulan ke-6 ibu kurangi lagi jadi 1 juta. Dia pasti bertanya, Mama 100-nya mana? Kalau sudah dia lagi. Yang untuk pondok mana? Di saat dia melewati pondok itu menjadi noleh. Semua nggak pernah peduli dia mulai. Terus sampai selesai kuliah. Selesai kuliah dia sudah bekerja. Anda ingatkan saya, sekarang kamu sudah kerja. Mama tidak ngasih duit lagi kan Umi? Tapi waktu kamu kuliah dulu gimana cara ngasih Umi? 1 juta plus apa? 100 mak. Nah 100-nya tetap kamu lanjutkan sayang ya. Sudah dapat gaji, uang, gaji bukan lebih dari 1 juta.
maka yang kau berikan ke pondok lebih dari itu. Dia terus sambung sampai tiba-tiba kalau anak Anda diuji dengan menjadi orang kaya raya, dia akan menjadi orang kaya selamat. Tapi kalau anak Anda tidak pernah Anda didik semacam itu menjadi orang kaya, tidak kenal Allah, mau kaya kemana? Kaya ahli neraka. Makanya pondokkan hatinya. Ada rekening pesantren, Anda kenalkan. Baik, kemudian yang ketiga, ada lagi ini. Aduh Buya, kalau saya kasih duit ke anak saya pasti hilang, diembat, nggak kira nyampe ke pondok. Saya sudah tahu anak saya. Wah, ini kayaknya anaknya badung bandel banget. Maka para ibu, jangan gelisah. Kalau Anda punya anak badung jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan, seolah Anda putus asa, Anda jangan putus asa. Urusi para santri penuntut ilmu, maka Allah akan nolong Anda seperti yang dijanjikan. Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong orang lain. Kalau Anda ngurusi para santri, maka ini dibimbing oleh Allah anak Anda. Maka kami pamerkan ini, ada pesantren kita banyak, ayo bergabung. Atau pesantrennya kiai-kiai yang ada di sini, kami dengar tadi ada pesantren, dukung itu. Dan niatan, ya Allah, anakku badung-badung, semoga dengan bantuanku pada pondok ini, Allah, kau tolong anakku, akan ditolong oleh Allah. Jadi gak ada yang kecewa setelah ini. Ada satu yang ketinggalan, yang gak punya anak. Nah, ada orang gak punya anak. Jangan sampai Anda itu gak punya anak di dunia, di akhirat gak punya anak. Kalau orang gak punya anak di dunia banyak, Siti Aisyah gak punya anak, tapi anaknya di akhirat banyak. Imam Nawawi gak punya anak, anaknya di akhirat banyak. Jangan sampai Anda itu menjadi orang yang ngumpulin harta melimpah, tak punya anak, meninggal dunia, gak jadi pahala di akhirat. Maka yang tidak punya anak hari ini, tapi kaya raya, jangan sampai sia-siakan kekayaan Anda. Ayo tumpahkan untuk di akhirat nanti. Urusi anak-anak itu, agar mereka menjadi anak-anak Anda nanti di akhirat. Sehingga waktu Anda ke alam barzah, Anda menemukan anak-anak itu mengirimkan pahala. Jangan sampai sudah nggak punya anak di dunia, di akhirat nggak punya anak juga. Nah, ini ada orang kaya raya bingung, nggak punya keturunan dan sebagainya. Urusi anaknya hamba Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda pahala semua itu. Ini aja adalah biar tidak ada kecewa setelah ini. Begitu pentingnya pondok pesantren. Dan alhamdulillah di Pekanbaru ada untuk SMP, insya Allah ke depan juga SMA putra masih. Putrinya insya Allah nanti di Bukit Kerikil. Kemudian untuk di Muarram Basung ini sudah ada untuk putra. Dan insya Allah akan berkembang di beberapa tempat. Dan juga kami himbau pada para pondok, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, tolong dukung semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian nanti ada satu ustadz dari kami yang memang dia kami tugaskan untuk keliling silaturahmi, isi majelisnya ibu-ibu dan sebagainya, mulai dari Pekanbaru sampai Dumai ke sini. Insya Allah sekelumit 5 menit saja. Ustadz Sulaiman ini adalah juga murid lama dan alhamdulillah insya Allah dia ada belajar ilmu cukup lama. Semoga bisa membantu untuk berdiskusi tentang ilmu nanti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Sumatera ini. Ini adalah dari Jawa. Cuma nanti akan tinggal di sini. Tinggalnya Pekanbaru atau mungkin tinggalnya di Bukit Kerikil nanti insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya berhormati, yang saya muliakan, semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ala qadiru subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di sini semua selalu memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dalam keadaan bahwa beribadah dan terjadi baik. Kita semakin berbaik dan diri yang sepadan sudah baik, bisanya alimatnya sendiri yang sepadan akhirnya sudah baik, ijazah dapat baik lebih yang sepadan akhirnya tetap menjadi lebih baik dan yang bisanya alimat yang betul mudah-mudahan sampai hari ini mengingatnya dijadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to see man sangkara bismillah bisa diwayani orang muslim yang sesungguhnya adalah mereka orang muslim yang bisa mentabrak bisanya, yang bisa mentabrak arinda wujud, sehingga orang-orang yang ada
Tataganya sobat di seperti terkait dengan kajiannya terestimu dari kehawani. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sawah mensil apa yang anda Rasulullah sunnah berikhtiar Allah tidak nabi Allah tidak nabi Allah Allah tidak nabi Allah tidak nabi Allah tidak nabi Allah tidak nabi seperti hanya Rasulullah tidak nabi الذين ينكرون الطاغوت yaitu orang yang tidak merasakan kewa sesaat dari peringatannya dari orang yang mana hanya sahabat membawa apa itu yang selalu yaitu keburukan. Jadi orang-orang yang selalu berbuat kebiasaan yang misalnya bahwa orang lain tidak bahwa dalam bahan hati kerajaan kondisi bisa kembali bisa dapat bisa diberikan ada kualitas akhirnya baik bisa baik lebih baik dengan baik dengan baik insyaallah setelah itu semua yang akan bersih subhanallah right and yang lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa tu'minu rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu insyaallah Ibu nanti akan beliau keliling juga majelis kami, nanti ada beliaunya dan ada kami nanti insyaallah kita datang ke sini atau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi atau kapan insyaallah ada kemudahan. Jadi Bu tolong saling mendoakan, maka bersama ini juga kesempatan emas bagi kami. Tolong doain kami. Kalau Ibu doain kami nanti Allah menjawab Anda dapat duluan. Mau nggak? Doain biar kami istiqomah, kesalahan kami diampuni oleh Allah ya. Termasuk doakan siapapun, tolong Bu yang serius, yang jahat kepada kami, yang jahil pada kami, usil kepada kami, dolim pada kami, semoga diampuni oleh Allah. Bisa anda doain gitu? Doain. Mungkin ada yang ganggu saya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang ganggu kami. Tidak ada yang ganggu kami, tidak ada yang mencaci kami, tidak kolok kami. Cuman jangan-jangan takut ada. Maka doain ya Allah ampuni mereka. Ya, siap. Kemudian juga salam takdim untuk keluarga, anak-anak ya. Salam buat anak-anak, salam dari kami. Sampaikan salam itu saja, nanti nyampe ke hatinya. Para suami, istri, sampaikan insyaallah. Kita tutup sampai di sini. Gak ada tanya jawab ya? Gak ada? Cukup insyaallah. Biasanya ada tanya jawab, tapi nggak apa-apa. Gak langsung. Ini ada pengumuman, tapi ingat, Anda boleh bergabung di sini, syaratnya Anda boleh putus dengan guru Anda. Awas. Justru Anda harus mendekatkan kami dengan guru Anda. Saya akan sungkem, saya akan minta doa. Ini ada operasional Pondok Pesantren Al-Bahjah Muara Basu. Ada operasional. Untuk operasional macam-macam kegiatan, Anda bisa berpartisipasi dengan menyisihkan rezeki Anda. Jangan ragu, bismillah. Bisa rezeki sebanyak-banyaknya atau semampu Anda. Langsung ke Bank Syariah Indonesia atau rekening 751. Anda tulis saja, insya Allah dapat rezeki nanti. BSE 751 4444 158 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bengkalis. Nah, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, yang penting ada sambung setiap bulan, setiap minggu, bisa banyak, bisa sedikit, yang penting ada sambung. Untuk operasional, untuk para santri. Untuk informasi konfirmasi ke 0813 9422 5416 atau 0813 7223 5754. Kemudian pembebasan tanah Pondok Pesantren Al-Bahjah Pekanbaru. Kita perlu pelebaran tanah dan pembangunan juga di Pekanbaru. Kami hanya menyampaikan nanti menggerakkan hatinya adalah Allah. Yang sempit rezeki akan dilapangkan rezekinya. Amin. Yang sempit rezekinya akan dilapangkan. Yang sudah lapang semakin lapang. Ayo niat bergabung di sini langsung. Sisihkan rezeki Anda bismillah ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 3383 atas nama Infak Al-Bahjah Pekanbaru. Informasi konfirmasi 0813 7228 3311. Kemudian semoga kita juga segera mendapatkan radio di daerah sini. Ada pun di Pekanbaru kita ada stasiun radio 96,7 FM, stasiun radio resmi bukan abal-abal. Ada stasiun radio akan disempurnakan pembuatan studio dan lain sebagainya, tower, antena.
Maka kita jika perlu juga sumbangsih para hamba terkasih Allah. Kenapa kami promokan begini? Agar Anda ikut memiliki itu program. Agar Anda ikut memiliki program. Dan sekolah kami ibu yang soleha, ibu para bapak, Pondok Al-Bahjah tidak mengambil dana bantuan dari pemerintah. Kalau yang resmi pun tidak ada pengambilan dana bos. Kenapa? Kami punya prinsip. Kalau seandainya kita belum membantu pemerintah, paling tidak jangan mengambil deh. Kalau belum bisa membantu, jangan mengambil. Lalu apa yang kami rindukan? Kami rinduin dari koceknya hamba Allah. Lebih dahsyat. Bukan dari pemerintah. Jadi tidak ada Al-Bahjah dari ujung ke ujung dengan gedung yang megah-megah itu adalah semua dari koceknya hamba Allah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah banyak PR, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Biar menyelesaikan program itu, kita alhamdulillah dari hamba-hamba terkasih Allah yang tergugah hatinya, mereka membangun, termasuk yang di Muara Basum nih, lihat, hamba terkasih Allah bangun begitu. Seperti itu yang kami rindukan, bangunan-bangunan dari koceknya hamba Allah. Bismillah, yang untuk radio, infak radio 07 BSI 751-222-3383, infak Al-Bahjah Pekanbaru insyaallah. Maulid Akbar bagi yang ingin tahu di mana sih sentra pusatnya Al-Bahjah. Pusat Al-Bahjah itu di Cirebon. Kemudian nanti ada acara Akbar, Maulid Akbar sekaligus silaturahmi nasional, bahkan internasional juga, sebab dari luar negeri juga ada. Dari dalam negeri khususnya nanti tanggal 5 Rabiul Awal atau 8 September besok ini. Kumpulan Anda bisa datang, kalau dari Pekanbaru pasti banyak. Dari Bengkalis juga ada beberapa. Barangkali bisa disiapkan berbis-bis, bolehlah nanti di sana. Itu adalah silaturahmi nasional sejak Ahad pagi. Setiap Maulid awal bulan, Ahad awal bulan. Tepatnya adalah tanggal 8 September atau tanggal 5 Rabiul Awal. Anda kami undang untuk bisa menghadiri acara mulia tersebut. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Dat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Jauhkan kami dari kekotoran hati, ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris, karena kebencian, karena hilangnya cinta di hati kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohhon ampuni mereka, ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin orang masuk neraka karena kami, akan tapi justru sebaliknya, ya Allah, kami ingin ada orang masuk surga karena kami, ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami, ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Kami mohon jika ada di antara yang hadir, ada suami istri yang sering cekcok ribut dalam rumah tangga mereka, kami mohon lembutkan hati mereka di majlis mulia ini sehingga pulang dengan kasih sayang dan cinta, sehingga itu mereka semakin indah, ya Allah. Indah dalam kasih sayang, indah dalam cinta. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Tetangga-tetangga masjid ini jadikan mereka ahli solat. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang busuk, hina dan zina yang hina di diri, zina yang hina di dunia dan di neraka. Zina yang hina itu, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk. Hari ini begitu mudahnya orang berzina, padahal itu kehinaan. Kehinaan. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, bencikan kepada zina, ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Tutup aibnya, ya Allah. Tutup aibnya, ampuni dia, ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak Kau hukum, ya Allah. Buka pintu halal untuknya, ya Allah. Buka pintu halal untuknya. Hentikan dari keharaman itu, ya Allah.
Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari memfitnah dan difitnah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berebut waris ya Allah. Jauhkan kami dari bermusuhan dengan sanak kerabat dan saudara kami ya Allah. Kami mohon berkailah masjid ini, yang mewakafkan tanah ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkan masjid ini. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini, ya Allah, hamba-Mu yang tulus dan ikhlas di surga-Mu, yang bisa memakmurkan masjid ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Di antara dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah. Haram di alam nyata dan haram di alam maya ya Allah. Sungguh dengan kejahatan itu ya Allah sangat cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mata kami yang lalu itu ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram, melihat yang busuk ya Allah. Ganti dengan pandangan indah dan koridor ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami Allah di dunia ini. Kami masih ingin bertemu di dunia hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam badan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.